Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam ruang Zoom. Sebelumnya, saya Siti Nur Fadilah yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini, di mana yang akan disampaikan oleh kelompok 6 mata kuliah mikrobiologi dengan judul koefisien fenol. Dan ini anggotanya, Lutfi Najdah, Nabila Maulidia, saya sendiri, Nadira Zahra, dan Gio. Untuk materi yang pertama, saya persilakan. Koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikrobial dibandingkan dengan fenol. Fenol dijadikan pembanding karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Koefisien fenol yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Sebaliknya, apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya bahan mikrobial tersebut lebih ampuh daripada fenol. Adapun tujuan koefisien fenol yaitu untuk mengevaluasi daya antimikroba suatu disinfektan dengan memperkirakan potensi dan efektivitas disinfektan berdasarkan konsentrasi dan lamanya kontak terhadap kuman dan membandingkannya terhadap fenol standar yang disebut koefisien fenol. Yang kedua ada prinsip dari koefisien fenol, yaitu membandingkan aktivitas suatu produk atau disinfektan dengan daya bunuh fenol dalam kondisi tes yang sama. Berbagai pengenceran fenol dan produk yang dicoba dicampur dengan suatu volume tertentu biakan bakteri. Koefisien fenol ditentukan dengan cara membagi pengenceran tertinggi dari fenol yang memusnahkan jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak memusnahkan dalam 5 menit terhadap pengenceran tertinggi bahan antimikroba yang membunuh jasa drenik dalam 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Di sini selanjutnya ada pengertian dari disinfektan. Disinfektan didefinisikan sebagai bahan kimia atau pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasa drenik seperti bakteri dan virus, juga untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Selanjutnya, antiseptik didefinisikan sebagai bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasa drenik seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Baik, selanjutnya itu untuk rumus koefisien fenol. Di sini terdapat PC atau koefisien fenol ini yaitu ketika CAT atau pengenceran disinfektan uji dengan waktu paling cepat membunuh dibagi oleh CBT. CBT itu merupakan pengenceran waktu tercepat untuk membunuh. Kemudian ditambah dengan CAT pengenceran antiseptik dengan waktu terlama membunuh dibagi CBT ini pengenceran fenol dengan waktu terlama untuk membunuh, kemudian dibagi 2. Next. Bisa di next.
Nah, selanjutnya ada salah satu pengaplikasian atau studi kasus ya. Kami mengambil uji aktivitas antiseptik ekstrak etanol daun sirih pipermethalin dalam obat kumur terhadap Staphylococcus aureus secara in vitro. Nah, di mana komponen utama dalam minyak atsiri adalah senyawa fenol itu sendiri. Itu kan ada dua ya, yang penyusun senyawa utama fenol itu ada dua. Itu ada betylphenol dan kapikol. Nah, si kapikol inilah yang yang terdapat dalam daun sirih ini. Dan pada akhirnya dilakukanlah penelitian aktivitas antiseptik obat kumur terhadap bakteri Staphylococcus aureus tadi. Selanjutnya untuk metodenya, di sini menggunakan metode pengujian ekstrak etanol daun sirih sebagai antiseptik dilakukan dengan metode koefisien fenol menggunakan bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923. Untuk data hasil dari penelitian tersebut, yang pertama didapatkan rendemen ekstrak etanol 70% dari daun sirih atau pipermethalin. Nah, daun sirih segar itu awal mulanya berupa seberat 3.000 gram dan diserbukan menjadi 1.500 gram. Kemudian setelah diekstrak, ekstrak kentalnya didapatkan 24 gram dan rendemennya didapatkan sebanyak 4,8 rendemen. 8% rendemen. Nah, rendemen yang diperoleh ini cukup kecil, di mana rendemen yang kecil akan menghasilkan ekstrak yang sedikit. Penggunaan etanol 70% dalam pembuatan ekstrak dikarenakan kapang dan kuman sulit tumbuh, tidak beracun, netral, dan absorpsinya bagus. Next. Nah, untuk pengamatan aktivitas antiseptik keempat, stok bahan uji terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada menit ke-5, 10, dan 15. Nah, berdasarkan hasil pada tabel tersebut, stok fenol 5%. Maka stok formula obat kumur ekstrak daun sirih dan stok obat kumur povidone iodin pada semua waktu kontak dapat mematikan bakteri. Nah, sedangkan pada formula obat kumur tanpa ekstrak daun sirih terlihat adanya pertumbuhan bakteri. Formula obat kumur tersebut tanpa ekstrak daun sirih tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Next. Nah, untuk hasil pengamatan aktivitas antiseptik obat kumur ekstrak etanol daun sirih dan fenol terhadap bakteri Staphylococcus aureus, didapatkan hasil menurut tabel tersebut bahwa fenol memberikan efektivitas terhadap antiseptik pada pengenceran 1:80, sedangkan untuk obat kumur ekstrak daun sirih pada pengenceran 1:150. Nah, pengenceran tertinggi obat kumur ekstrak daun sirih ini efektif sebagai antiseptik pada pengenceran 1:150, di mana pada unit ke-10 bakteri Staphylococcus aureus mati pada ketiga ulangan obat kumur ekstrak daun sirih. Selanjutnya, hasil pengamatan aktivitas antiseptik obat kumur povidone iodin dan fenol terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Nah, pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada pengenceran 1:80, baik obat kumur povidone iodin maupun fenol pada menit ke-10 dapat menyebabkan kematian dari bakterinya. Sedangkan obat kumur ekstrak daun sirih memberikan efektivitas antiseptik pada pengenceran 1:150. Nah, nilai koefisien fenol obat kumur pada ekstrak daun sirih yaitu 1,87, yang mana lebih dari 1. Sedangkan untuk fenol dan obat kumur povidone iodin adalah 1. Dan hal ini menunjukkan bahwa formula obat ekstrak daun sirih mempunyai efektivitas antiseptik yang lebih baik dibandingkan dengan fenol dan obat kumur povidone iodin. Next. Next.
Nah, untuk videonya bisa diputar nggak? Coba klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di e-learning bidang kajian mikrobiologi pangan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum sanitasi dan keamanan pangan modul 2 untuk materi 2 yang berjudul pengujian sifat-sifat desinfektan. Desinfektan adalah suatu bahan, biasanya bahan kimia yang dapat mematikan bentuk-bentuk pertumbuhan suatu mikroorganisme, tetapi tidak mematikan terhadap bentuk spora karena bentuk spora bersifat lebih tahan. Desinfeksi dapat bersifat sterilisasi sempurna atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Hal ini tergantung kepada jenis, kadar, dan lama kontak desinfektan dengan mikroorganisme yang diuji. Daya kekuatan desinfektan dapat diuji antara lain dengan koefisien fenol. Uji koefisien fenol merupakan uji standar yang digunakan untuk membandingkan suatu zat yang bersifat antiseptik dengan fenol sebagai zat pembanding. Hasilnya dinyatakan dalam koefisien fenol. Sebelum memulai pengujian, kita akan membersihkan terlebih dahulu meja kerja atau area kerja, agar meja kerja terhindar dari kontaminasi mikroorganisme yang tidak diinginkan. Setelah meja kerja steril, sekarang kita letakkan alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kali ini. Di antaranya adalah rak tabung. Rak tabung ini telah kita labeli sesuai dengan pengenceran yang nantinya akan kita buat. Selanjutnya kita siapkan tabung reaksi yang berisi nutrien broth. Kita simpan nutrien broth masing-masing 6 buah tabung reaksi di dalam satu rak tabung, di mana nanti akan kita bedakan berdasarkan waktu kontak. Waktu kontak antara bakteri dan desinfektan, di sini kita tentukan di waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Ini adalah tabung reaksi berisi nutrien broth untuk waktu kontak 15 menit. Alat yang kita gunakan selain itu adalah bunsen, ose, aquades steril, kemudian mikropipet, suspensi dari bakteri uji. Di sini kita menggunakan bakteri uji Escherichia coli. Cara membuat suspensi bakteri uji adalah dengan meremajakan bakteri dengan cara menginokulasikannya ke dalam medium Na miring dan menginkubasinya selama kurang lebih 24 jam. Kemudian, bakteri yang telah diremajakan pada Na miring diambil sebanyak 1 ose dan diinokulasikan ke dalam medium nutrien broth steril. Setelah itu kita inkubasi kembali di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu kita juga menyiapkan tabung reaksi steril yang nantinya akan kita gunakan untuk mengencerkan larutan fenol dan kresol 5%.
Nah, teman-teman, pada tahap awal kita akan melakukan pengenceran larutan fenol 5%. Kita sediakan 6 buah tabung reaksi steril, kemudian masing-masing tabung akan kita pipet fenol 5% sebanyak 2 ml. Kemudian, kita akan tambahkan pada tabung reaksi yang pertama, Aquades sebanyak 3 ml, kemudian tabung reaksi yang kedua sebanyak 4 ml, selanjutnya untuk tabung reaksi yang keenam sebanyak 8 ml, di mana nantinya volume total dari semua tabung berbeda-beda. Untuk tabung nomor pertama, volumenya ada 5 ml, kedua ada 6 ml, ketiga 7 ml, dan yang terakhir adalah 10 ml. Kita menginginkan volume akhir dari semua tabung yaitu 5 ml. Maka, perlakuan yang akan kita lakukan yaitu mengurangi volume dari masing-masing tabung tersebut. Untuk tabung yang pertama, karena jumlahnya sudah 5 ml, maka tidak akan kita kurangi. Sementara tabung kedua akan kita kurangi 1 ml. Selanjutnya, tabung ketiga kita kurangi 2 ml dan yang terakhir kita kurangi sebanyak 5 ml agar volume akhirnya menjadi sama. Sebelum kita pipet untuk mengeluarkan larutan, sebelumnya larutannya kita homogenkan dulu dengan menggunakan vortex mixer. Setelah semua kita lakukan, maka tabung yang pertama didapat pengenceran fenol 5% 1:50, tabung yang kedua 1:60, ketiga 1:70, kemudian 1:80, 1:90, dan yang terakhir adalah perbandingan 1:100. Selanjutnya ada vintip yang kita gunakan untuk memipet. Kemudian ini adalah larutan fenol 5%. Yang akan kita lakukan pengenceran. Pengenceran yang akan kita gunakan yaitu pengenceran 1:50 sampai pengenceran 1:100. Saat ini kita akan membuat larutan fenol 5% dengan pengenceran yang telah tadi disebutkan. Kita ambil mikropipet, kemudian kita bersihkan terlebih dahulu dengan alkohol 70%. Kemudian kita pasangkan dengan vintip. Kita ambil larutan fenol 5%. Kita lakukan pemipetan secara aseptis. Di sini tadi telah dijelaskan bahwa semua tabung akan kita isi masing-masing dengan 2 ml larutan fenol 5%. Berarti kita pipet sebanyak 2 kali untuk satu tabung. Kita lakukan sampai semua tabung terisi dengan larutan fenol. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Semua tabung reaksi sekarang sudah terisi dengan masing-masing larutan fenol sebanyak 2 ml. Tahap selanjutnya kita akan menambahkan Aquades pada masing-masing tabung reaksi. Harus diingat, volume Aquades yang ditambahkan pada masing-masing tabung berbeda sesuai dengan tabel yang tadi telah dijelaskan. Untuk tabung yang pertama, kita tambahkan Aquades sebanyak 3 ml, hingga tabung terakhir kita tambahkan Aquades sebanyak 8 ml. Selanjutnya, campuran larutan fenol dan Aquades steril kita homogenkan dengan bantuan vortex mixer.
Setelah homogen, dapat kita lihat volume dari masing-masing tabung reaksi berbeda. Selanjutnya, kita akan mengurangi volume tiap-tiap tabung sehingga tertinggal 5 mili larutan dengan berbagai tingkat pengenceran sesuai dengan tabel yang tadi telah dijelaskan. Untuk tabung yang pertama, karena volume akhirnya sudah 5 mili, maka tidak akan kita kurangi. Untuk tabung yang kedua, kita akan kurangi sebanyak 1 mili, kemudian selanjutnya 2 mili, sampai terakhir 5 mili. Teknik menguranginya adalah dengan cara memipet volume larutan yang berada di dalam tabung reaksi, kemudian kita keluarkan ke beker gelas. Tahap selanjutnya adalah memipet 0,5 mili suspensi biakan bakteri ke masing-masing tabung reaksi yang berisi larutan fenol dan kresol, mulai dari pengenceran terendah sampai ke pengenceran yang tertinggi, lalu inkubasikan pada suhu kamar. Pada saat kita memipet biakan bakteri, maka pada saat itulah sudah terhitung T0. Jangan lupa untuk melakukan setting pada mikropipet. Di sini kita melakukan setting 500 mikroliter untuk memipet biakan bakteri sebanyak 0,5 mili. 1000 mikroliter sama dengan 1 mili, berarti 500 mikroliter sama dengan 0,5 mili. Sekarang kita akan memulai untuk memipet suspensi dari bakteri. Kita lakukan secara aseptis. Kita buka tabung reaksi, kemudian mulut tabung kita lalukan di atas api bunsen, kemudian kita pipet sebanyak 0,5 mili. Kita pindahkan ke tabung pada pengenceran yang pertama, yaitu 1:50. Kemudian kita ambil lagi suspensi sebanyak 0,5 mili, kemudian kita pindahkan ke tabung selanjutnya. Kita lakukan terus sampai pengenceran 1:100. Setelah selesai memipet, vintip yang tadi kita gunakan untuk memipet bakteri patogen atau Escherichia coli, kita masukkan ke dalam botol scotch kosong yang nantinya sebelum kita cuci akan kita destruksi. Selanjutnya kita homogenkan. Kemudian kita diamkan atau kita inkubasi pada suhu ruang selama kurang lebih 5 menit. Sebelum 5 menit, kita ambil ose, kemudian kita sterilisasi atau kita pijarkan di atas api bunsen sampai memijar atau memerah. Dari ujung ose bulat, kita bakar sampai pangkal ose. Kemudian kita dinginkan. Di sini kita membakar atau memijarkan ose sebanyak 6 buah. Setelah waktu kontak 5 menit, ambil satu ose dari tiap-tiap tabung pengenceran dan masing-masing diinokulasikan ke dalam medium nutrient broth. Lakukan hal yang sama setelah waktu kontak 10 dan 15 menit.
Nah, teman-teman, ini adalah tabel contoh soal pengamatan dan perhitungan. Ini hanya contoh kasus ya. Pengamatan yang sebelumnya, kalian buat tabelnya sendiri, kemudian kalian isi tanda positif dan negatif berdasarkan hasil pengamatan. Setelah semua pengenceran fenol dan kresol diisi tanda positif dan negatifnya, kemudian untuk membaca tabelnya, yang pertama kita lihat untuk fenol. Kita lihat tanda negatif dari pengenceran tertinggi. Di sini 1:100 masih keruh atau terdapat pertumbuhan bakteri. Kemudian 1:90 di waktu kontak 10 dan 15 menit sudah negatif atau tidak ada pertumbuhan dari bakteri Escherichia coli. Nah, berarti untuk perbandingan fenol 1:90 itu yang efektif menghambat atau membunuh bakteri Escherichia coli. Di sini hanya dibutuhkan satu tanda negatif untuk waktu kontak 5, 10, atau 15 menit. Kalau di 5 menit atau 10 menit terdapat 2 tanda positif, tetapi di 15 menit ada tanda negatif, berarti pengenceran tersebut yang diambil. Kemudian untuk bahan kresol, di sini kita lihat di perbandingan 1:500 masih terdapat pertumbuhan bakteri. Untuk perbandingan 1:450 di waktu kontak 5 menit masih terdapat pertumbuhan bakteri, dan di waktu kontak 10 menit sudah tidak terdapat pertumbuhan bakteri atau negatif. Berarti pengenceran yang diambil untuk kresol adalah 1:450. Di sini terdapat rumus untuk menghitung koefisien fenol, yaitu pengenceran tertinggi dari desinfektan, atau di sini kita menggunakan kresol dibagi pengenceran tertinggi dari fenol. Berarti tadi untuk pengenceran tertinggi dari kresol yaitu 1:450, di sini kita masukkan 450 dibagi untuk pengenceran tertinggi dari fenol yaitu 90. Hasilnya adalah 5. Ini artinya kresol 5 kali lebih kuat daripada fenol. Menurut literatur, nilai koefisien fenol kurang dari 1 menunjukkan bahwa desinfektan yang diuji kurang efektif atau kurang dayanya bila dibandingkan dengan fenol. Sebaliknya, bila nilai koefisien fenol lebih dari 1, tadi hasilnya adalah 5, maka desinfektan tersebut lebih kuat dayanya atau lebih efektif dalam membunuh mikroorganisme dibandingkan dengan senyawa fenol. Nah, teman-teman, itu hanya contoh kasus. Bagaimana cara mengisi tabel pengamatan dan menentukan koefisien fenol. Hasil pengamatan yang tadi telah ditayangkan, kemudian kalian buat tabelnya, kalian isi tanda positif dan negatif, kemudian kalian isikan ke rumus koefisien fenol. Oke, baik. Kesimpulannya yaitu obat kumur ekstrak etanol daun sirih secara in vitro efektif sebagai antiseptik terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berdasarkan nilai koefisien fenol, obat kumur dengan ekstrak daun sirih mempunyai aktivitas antiseptik yang lebih tinggi dibandingkan dengan formula obat kumur povidone iodine yang beredar di masyarakat. Baik, mungkin untuk seluruh pemaparan materinya kan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyampaian. Saya Satur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.